mandi tadi karena dengaran ini di annahu yu'adu bil janabati, karena bahwasanya dijauhkan akan dia dengan sebab junub, dengan sebab junub tadi dijauhkan an hadhil asyiyai, daripada ini segala perkara yang lima. Nah, karena dijauhkan daripada ini segala perkara yang lima macam tadi, karena itu maknanya jauh, jadi dijauhkan lima perkara ini, lalu orang dalam keadaan itu ibaratnya junub karena amma tahrimus salati bil ijma'i, adapun diharamkan sembahyang, adapun diharamkan sembahyang dengan orang yang junub bil ijma'i, maka itu dengan ijma' ulama. Itu ijma' ulama, orang yang junub diharamkan sembahyang. Wabi maknahu, dan pada maknanya sembahyang hanya haram juga. Wabi maknaha, dan pada maknanya sembahyang sujud tilawati, yaitu sujud tilawah haram juga. Karena sujud tilawah itu termasuk makna sembahyang. Wasyukri, dan sujud syukur haram juga. Wa amma tahrimul qiraati, dan adapun haram membaca Quran walau ayatan, dan sekalipun satu ayat. Jadi kalau niat baca Quran walau satu ayat haram juga orang yang minum. Awal harapan atau sahuruf baca haram juga. Baca Quran atau sahuruf nun hadir awal atau satu huruf, diniatkan baca Quran walau satu huruf haram ya para minum. Sawabun asarra, sama ada bergamat dia, tapi berlepas juga, artinya bersuara juga. Lain ada suara, ada jawabannya. Sawabun asarra, sama ada bergamat, atau jahara atau nyaring haram ya. Kalau nggak bergamat kan haram, nyaring haram kata sama aja alamat atau nyaring. Idza nataqa bi lisanihi, apabila menuturkan dia dengan lidahnya, apabila dituturkan dalam lidah, belum hati ya itu jangan. Nabi Ramadan menuturkan lawan lidah. Qaulihi sallallahu alaihi wasallam, maka karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin Nabi la taqra'il hadidu wa la yunubu syai'an minal Qur'an. Janganlah membaca orang yang haid, dan janganlah membaca Quran orang yang junub akan sesuatu artinya sedikit tadi minal Qur'ani, daripada Al-Quran, sekalipun dia tadi satu huruf haram juga. Pengajian membaca Quran itu tidak misalnya kan ada Quran saya satu huruf nun, Yasin itu huruf sudah maninya lagi. Rawahu Tirmidzi, menkenalkan Imam Tirmidzi, wa huwa da'ifun, dan yaitu tadi waktu jali tahrimi,
dan dijadikan dalil akan dia bagi haramnya membaca Quran biqauli Ali radhiyallahu anhu dengan perkataan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Ali lam yakun yahdubun Nabiya sallallahu alaihi wasallam anil Qur'ani syai'un siwal janabati. Tiada ada sesuatu yang mendinding ia akan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada membaca Quran, daripada Al-Quran oleh sesuatu keadaannya yang mendinding Nabi siwal janabati selain daripada junub dari janabah. Waria yang khusus dan diberikan akan dia bagian daripada yang kumpul tadi yang khusus. Lapasnya berain, riwayatnya berain, lapasnya berain. Mananya sama aja. Dia menangkapkan. Rawahu Abu Dawud, Markan Abu Dawud, wa Tirmidzi dan Tirmidzi wa Baihaqi dan yang lain, wa Baihaqi dan yang lainnya. Wa qala dan berkata dia innahu hasanun, bahwasanya hadisnya hasan. Waqad kana ma'al dunub, waqad kana manqul dunubi al-qira'ata masyhuran, dan sungguh adalah tagahan orang yang dunub akan membaca Al-Quran masyhuran. Itu sudah masyhur aja, artinya wantar aja. Sudah masyhur aja bagi sahabat di antara sahabat bahwa haram membaca Quran orang yang dunub. Masyhuran masyhur di antara sahabat radhiyallahu anhu. Walau lam yajib ma'an wala turaban, dan jikalau dia mendapat dia akan air karena junubnya ada isi baju sang mandi, wala turaban, dan tiada ada tanah untuk bertayamum waktu sembahyang sampai mandi pada bawah, bertayamum pada bawah. Wasalla, dan sembahyang dia, boleh sembahyang karena udur ada di baju mandi, ada tangan sembahyang. Wasalla dan sembahyang dia. Yang dipertanyakan, padahal tahrumul fatihata amlat, maka adakah haram ia akan membaca Fatihah atau tiada? Kalau sembahyang boleh, kalau baca Fatihah adalah Fatihah Al-Quran. Wajibani, itu ada dua kaul, ada dua pendapat. As-sahuma inda rabbih baqa'ut ta'limi, yang terlebih sahih di antara keduanya, nampak terlebih sahih di antara dua kaul tadi kepada Imam Rafi'i baqa'ut tahrimi, tetap diharamkan. Jadi sembahyangnya kan baca Fatihah ada karena dunub, tetap diharamkannya. Bapak utah ini kapal diharamkannya, tetap diharamkan baca Quran. Wayak ilmu ila dzikri, dan berpaling dia kepada zikir. Jadi Fatihahnya diganti lawan zikir aja. Nanti tidak seorang Fatihah lafaznya terukuk, kalau baca Fatihah dia dunub. Wasahahan nawawihu juga qiraati, itu dua awal ya tadi yang terlebih sahih tadi haram membaca Fatihah dan dalam zikir aja. Dan mensahihkan Imam Nawawi juga qiraati
laki-laki akan wajib membaca Fatihah karena Fatihah termasuk rukun sembahyang. Menurut Imam Nawawi tetap diwajibkan membaca Fatihah walaupun junub karena Fatihah rukun sembahyang. Kalau baca Fatihah ada sahnya sembahyang. Tapi laki-laki sahih tadi di antara 2 tahun tidak dirojil dia. Wa amma tahrimu masil mushafi, dan adapun diharamkan menyentuh Al-Quran, adapun diharamkannya menyentuh Al-Quran. Faida haruma ala muhdisi, maka apabila haram atas orang yang berhadas, sedang orang yang berhadas berada ada itu haram menyentuh Quran. Apalagi dengan minum paginya. Maka apabila haram atas orang yang berhadas harus kecil haram menyentuh Al-Quran. Pajunuhu awlan, maka orang yang minum lebih utama, orang yang minum lebih utama lagi. Itu hadasnya hadas besar. Kalau hadas kecil itu diharamkan menyentuh Al-Quran. Wa idza harumal masru falhamu awla bitahrimi, dan apabila haram menyentuh mencapai jadi haram, falhamu awla, maka membawa lebih utama lagi haramnya. Falhamu awla bitahrimi, maka membawa lebih utama dengan diharamkan, lebih utama lagi. Wa amma tahrimut tawafi bal qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan adapun diharamkan tawaf orang junub, maka karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini at-tawafu bil baiti salatun, berbulan tawaf di Baitullah salatun, itu seperti sembahyang, artinya sama syaratnya lawan sembahyang. Ini orang sembahyang haram orang minum, tawaf haram juga orang yang minum. Rawahul Hakim mereka namanya oleh Hakim wa qala sahihul isnadi, dan berkata Hakim sahihul isnadi, yaitu sahih sanadnya. Wa wafaqahu jama'atun, dan muafakat akan dia oleh satu jemaah bahwa hadisnya itu bahwa sanadnya sahih. Waruya aidan dan diriwayatkan akan dia pula at-tawafu bimanzilati sholati, berbulan tawaf yaitu dengan menempati sembahyang, sama ini kawan sembahyang, cuma lainnya boleh berpandir saja. At-tawafu bimanzilati sholati, berbulan tawaf yaitu dengan menempati sembahyang. Illa anna Allah ta'ala ahalla bihin nukat, melainkan bahwasanya Allah Ta'ala menghalalkan dia padanya pada tawaf an-nukat, pemandir itu ya. Ada sembahyang haram pemandir, ada tawaf boleh halal pemandir. Tapi syarat yang lain sama dengan sembahyang, seperti bersuci. Paman nataka fala yadiku illa bi khairin, maka barang siapa berpandir dia, maka janganlah berpandir dia melainkan dengan kebaikan. Seandainya berpandir itu di dalam tawaf, janganlah dia berpandir kecuali pandir dalam kebaikan. Qala al-hakimu sahihun ala syarti muslimin, berkata Hakim, itu hadisnya sahih atas syarat Imam Muslim. Wa amma tahrimul lubsi fil masjidi faliqaulihi ta'ala, dan adapun diharamkan berganti di dalam masjid, maka karena firman Allah Ta'ala. Adapun haramnya berganti di dalam masjid yaitu firman Allah Ta'ala. Ya Tuhan, wahai junuban
illa ma'iri sabilin hatta taqtasilu. Dan janganlah berhenti orang minum di masjid illa ma'iri sabilin, melainkan lalu di jalan, lalu beraja tanpa tahan. Kalau lalu beraja boleh aja orang minum, tapi jangan tahan hatta taqtasilu, kecuali taqtasilu mandi, kamu boleh sudah mandi, hanya boleh bertahan di dalam masjid. Artinya la taqrabu mawadi'as sholati, jangan kamu menghadiri akan tempat segala tempat sembahyang. Wa liqaulihi alaihi salatu wassalam, inni la udillul masjida li'aidin wa la junubin. Dan karena sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ya Nabi, ini bahwasanya aku la uhillul masjidah, tiada aku halalkan akan masjid di haidin, bagi orang yang haid, wala junubin, dan tiada aku halalkan bagi orang yang junub. Berhenti dari orang junub tadi, tapi jangan mengatakan langsung saja. Rawahu Abu Dawud, berkata Abu Dawud. Wa qala Ibnu Qattan innahu hasanun, dan berkata Ibnu Qattan bahwasanya hadisnya hasan, hadis hasan. Wa lam taqarruda bil masjidi bi manzilatil lubsi, dan ketahui olehmu bahwasanya berulang-ulang atau kulit-kulit bil masjidi di dalam masjid, kata-kataannya kulit-kulit. Nah, bahwasanya berulang-ulang di dalam masjid bimanzilatil lubsi, dengan menempati bertahan haram jadinya. Kalau bertahannya jalannya kulit-kulit haram juga. Walau farqa bil lubsi bainal qu'udi wal qiyami, dan tiada ada perbedaan pada bertahan berhenti di dalam masjid di antara duduk dan berdiri, sama aja kita. Walau bertahannya pada duduk berdirinya, bertahan haram juga. Belum selalu duduk belum yang diharamkan pada tidak ada perbedaannya pada berhenti di antara duduk dan berdiri. Wa tarada syai'u bil masjid, dan telah memelihara mengeluarkan oleh syekh dalam masjid, artinya akan termasuk yang diharamkan ini. Dan telah mengeluarkan oleh syekh dalam masjid anggarihi, daripada yang lainnya, lain pada masjid. Kalau lain pada masjid boleh jadinya kalau madarisi, seperti segala madrasah, warubati, dan tempat ibadat, rubat, musabah, langgar, surau, wanakulima, dan seumpama keduanya. Semua ada illa lam yakun udrun. Kemudian ini yang diharamkan ini haram. Idza lam yakun udrun, apabila tiada ada udhur. Kalau tidak ada udhur, kalau ada udhur lain utang. Cuma pendengar udhur. Paling karena maka jika ada dia udhur, misalnya paksa bertahan bisa mencegah no. Kadang-kadang ada udhur. Jemaah udhurnya kama lawih tanama bil masjid, sebagaimana jikalau iktilam dia di dalam masjid, boleh boleh misalnya dalam masjid, lalu iktilam junub sebenarnya, kadang orang junub itu sangat berhubungan
memang ada ikhtilam dulu juga, maksudnya keluar air mani ya. Nah, sebagaimana kalau ikhtilam ia di dalam masjid, walau ia tamakkan minal furuji, dan tiada mungkin ia daripada keluar daripada masjid. Paksa yang bertahan di dalam masjid, nah itu ujarannya itu halal aja dari Al-Quran. Nah, dan tiada puasa daripada keluar karena dia bil babi, karena terkunci pintunya tidak di gembok, terkunci pintunya. Awli khaufin ala nafsihi, atau karena takut atas dirinya. Kalau punya keluar pada masjid ada bahaya dirinya. Kalau dia keluar ada yang menjaga di luar masjid, mana menjaga? Kalau dia masuk ke dalam masjid, bakal ada masjid. Paksa kita sih keluar dari masjid tidak bunuh, naik boleh ya. Amal ini atau hartanya di luar masjid ada perampok, maka dia masuk ke masjid perampoknya. Paksa katakan di dalam masjid, naik boleh ya. Amal ini atau takut hartanya. Wala Rabi'iyyu, dan berkata Imam Rabi'i, wa yatayammam bi ghairi qurabil masjid. Begitu Imam Rabi'i, dan hendaklah bertayamum ia dengan yang lain daripada tanah masjid. Bertayamumnya, begitu Imam Rabi'i bertayamumnya ya. Karena bertayamum itu ganti daripada mandi. Tayamum bisa ganti daripada mandi. Tapi jangan tanah masjid atau ini tayamum makan. Lalu tanah yang lebih dikit di masjid boleh ya. Kalau sedikit angin misalnya di tiangnya, kalau didapat tiang masjid ada berdebu, nah itu boleh itu yang makan. Itu bukan angin. Atau di kamar masjid ada debu, nah itu debu tanah bukan angin, itu adalah masjid. Nah, dengan yang lain daripada tanah masjid. Qala Nawawi yajibu tayammum. Berkata Imam Nawawi wajib bertayamum. Wa qala Rabi'i, dan berkata Imam Rabi'i di Syarh As-Saghir, di dalam kitab Syarh As-Saghir, annahu mustahabun, bahwasanya disunatkan tayamum. Annahu mustahabun, bahwasanya tayamum mustahabun, yang disunatkan. Wa qala Nawawi, dan berkata Imam Nawawi di Syarh Al-Mu'adzab dan Syarh Mu'adzab, inna tayammuma bi turabil masjid haramun. Bahwasanya bertayamum dengan tanah masjid itu haram. Kalau tanah masjid jamu apa itu haram. Wa yajuzu tayammum bima hamalat qurrihu ilaihi, dan harus boleh bertayamum dengan tanah yang membawa akan dia oleh angin. Nah, kalau tanah debu yang dibawa angin, menjadi di tiang masjid misalnya atau di dalam masjid, nah boleh jadi tayamum makan. Nah, dan harus tayamum dengan tanah yang membawa akan dia oleh angin ilahi kepadanya kepada masjid. Waqaluhu, dan perkataannya musannif wal usul, yakni bertahan dari masjid. Yang tadi innahu la yahrum ini, itu menuntut dia bahwasanya tiada haram lalu padanya. Wal usul jadi berhenti di masjid. Jadi kan diharamkan bertahan. Kalau lalu aja di masjid itu boleh. Bahwasanya tidak haram lalu padanya pada masjid. Wa huwa kadzalika, dan yaitu seperti demikian. Bil ayati, karena ayat Al-Quran
illa akhiri sabilin, mereka seperti orang yang lalu di jalan yang berdagang. Itu dinamakan di masjid di ayat ini karena ayat tersebut ayat yang di atas itu. Wa kama la yarmu la yukrahu, dan sebagaimana tidak diharamkan akan dia lagu di masjid la yukrahu, dia dimakruhkan akan dia memakruhkan kata ibadahnya. Orang kata haram tapi makruhnya kata la yukrahu, dia dimakruhkan akan dia. Karena lahu gharadun, jika ada baginya maksud, ada maksud tujuan lalu di masjid tadi. Nah, misalnya mislu qaulil masjidi aqraba bitariki, seumpama keadaan masjid lebih parah daripada jalan, namun berjalan di jalanan jauh, namun dalam masjid memanggal masjid mengandas parah, dan tak ada maksud karena namun sama aja, ya baik-baik jangan di dalam masjid, jika misalnya intinya di dalam masjid karena masjid parah daripada jalanan, ada garak karena wa illam yakun lahu garatun muridan, dan jika tidak ada baginya maksud dimakruhkan akan dia, tidak ada maksud apa-apa dalam masjid juga, nah itu makruh. Walau Fir'audati mengatakan Imam Nawawi akan dia tidak Raudah, tambahan Fir'audi karena mengikut dari Imam Rafi'i. Wa qala fi syarhi Muhadzab, dan berkata Imam Nawawi dalam syarah Muhadzab, innahu la yukrahu, yang bahwasanya dia dari makruhkan akan dia. Wal aula an la yaf'ala, dan yang lebih utama bahwa janganlah mengerjakan dia. Maknanya pula jangan memperbuat dia. Tadi jangan buatkan sedikit mengenai buat maksud atau tujuan. Bila dan dikatakan akan dia yang umur haram lalu ketika ada bisa ketahuan dia yang umur haram lalu in wajada tarikan gairahu, jika mendapat dia akan jalan yang lainnya. Itu satu tahun haram juga lalu di dalam masjid, namun nanti dia jalan lain pada masjid, dia orang lain daripada dalam masjid. Wahaisu ambara la yukallabul israfu wa yamti akan adati, dan sekira-kira ambara artinya lalu dia seandainya lalu ke masjid la yukallabul israfu, dia jadi berarti akan dia la yukallabul israfan, dia jadi berarti akan dia bersegera berpangkas di bersegera cepat jalannya ada jalan biasa aja. Nah, dan sekira-kira lalu ya jadi berarti akan dia bercepat. Wayamsi alal adati, dan berjalan dia atas jalan adat, atas jalan biasa. Qalahul imamu mengatakan tadi oleh imam. Fardun ini satu huruf idza talaffaza dulu bisyai'in min azkaril Qur'an. Apabila melafazkan atau membaca orang yang gunung, apabila membaca orang yang gunung dengan sesuatu daripada zikir Al-Quran, kan ayat-ayat Quran banyak boleh jadi zikir juga jadi ayat Quran, dan daripada ayat Quran. Nah, kalau membaca orang gunung dengan sesuatu daripada segala zikir Al-Quran, nah misalnya baqaulihi bibtidai aqdihi, seperti bacaannya pada memulai makannya, pada permulaan makannya membaca bismillah. Pada permulaan makan kan baca bismillah, kan ya bismillah, tapi dari ayat Quran namanya. Wa bi akhirih, dan pada akhirnya makan alhamdulillah, kan dikir juga ayat Quran. Wa indar
rukubi di belakangnya, arahnya sedikit, abang kubi di sini. Wa indar rukubi, dan ketika berkendaraan, kendaraan perang. Wa indar rukubi, dan ketika berkendaraan maka berpikir juga berpikir diambil dari ayat Al-Quran. Dan ketika naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Kan dibaca naik ke kendaraan. Di mana orang dulu dibaca zikir, dibaca Al-Quran, ketika makan, ketika selesai makan, ketika naik kendaraan. Artinya hati muqrinin muqrinin dikuasakan penuhi dan seumpamanya. Inkasadat dikerahkan jika meniatakan dia akan zikir papat, maka hanyalah niatnya semata-mata zikir aja, jangan ada niat serta baca Quran. Jika mengkasar menyatakan dia akan zikir papat, maka hanyalah itu aja semata-mata layak pada haram. Jadi kata haram maksudnya kan ada niat baca Quran, belum tahu niat baca Quran kendaraan, itu haram juga, walaupun sedikit gitu, walau satu layak. Wa in kasada Quran haruma, dan jika mengkasar dia akan baca Quran haruma, haram dia kemudiannya baca Quran haram dia, walaupun sudah jadi pikir tidak niat baca Quran. Wa in kasada huma, dan jika mengkasar dia akan keduanya atau kedua-duanya mengkasarnya, kasar zikir dan kasar baca Quran, haruma, haram dia. Jadi jangan ada sedikit tadi ya, buat niat membaca Quran, niatnya semata-mata zikir aja, walaupun panjang tadi, bahkan orang subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, kan panjang. Kan haram aslinya ada kasar Quran aja. Wa illam yaksin syai'an, dan jika dia ada berkasar dia akan sesuatu, kasar sedikit tapi baca badannya kasar pikir ada, kasar Quran ada. Dan jika tidak mengkasar dia akan sesuatu pada zaman Rabi'iyu, maka menjazamkan Imam Rabi'i di annahu la yaqumu, dengan bahwasanya dia ada haram, dia ada haram. Kasar pikir ada, kasar Quran ada. Kemudian terbuat kasar Quran walaupun beserta kasar pikir haram juga. Qala al-imamu wa maqtu'un bihi, berkata imam dan yaitu maqtu'un bihi, artinya diyakinkan dengan dia, ditetapkan dengan dia. Di antara muharrama Al-Quran, karena bahwasanya yang diharamkan yaitu membaca Al-Quran. Di antara muharrama karena bahwasanya yang diharamkan yaitu Al-Quran. Wa inda adanya tasdid, dan ketika tiada ada kasar karena niat baca Quran, lain sama Quranan, dia dinamakan akan dia akan Al-Quran. Kemudian ketika niat baca Quran itu kan dikarani baca Quran, kita ada haram. Wa qala Nawawi fi Syarh Muhadzab, dan berkata Imam Nawawi dalam Syarh Muhadzab, asyarul Iraqiyun, telah disyaratkan oleh ulama-ulama Irak ila tahrimi, kepada haram. Qala Ibnu berkata Ibnu Rif'ah bahwa dahil, dan itu kaul yang terakhir. Qala Tabari, atau berkata Imam At-Tabari fi Syarh Tambihi, dalam Syarh Tambih, al-wajhul qatbu bin tahrimi, bermula wajah yang yakin bin tahrimi, dengan diharamkan, dengan haram. Liwajil labdi, karena mengharapkan lafaz litilawati bagi membaca Quran. Qala berkata muallif wa yahrumu alal muhdisi salah satu maksiatan, dan haram atas orang yang berhadas
ijma itu dengan ijma ulama haramnya. Wasujud syukri dan sujud syukur haram juga. Orang beradas kasih kuburan sujud syukur nyanyi dulu syukur kan ada dulu. Wabila wadi dan sujud tilawah haram juga dulu. As-salati seperti sembahyang yang haram juga. Sujud syukur, sujud tilawah itu seperti sembahyang diharamkan juga. Wakada salatul janazah dan seperti ini haram juga. Sembahyang jenazah, sembahyang jenazah kalau pada wudu haram juga. Kalau dengar punya ada orang mengerja juga sembahyang kifayah pada wudu tak salah. Kalau diberi sembahyang tetap haram. Membeli pura-pura aja. Kalau niat sembahyang ada niat mendoakan aja kita nggak boleh. Kamu niat sembahyang usaha ada baik sedekut sembahyang hari aja kan dulu haram juga. Kata-kata berarti dia sembahyang jenazah ada hubungan. Namun itu kan sembahyang mendoakan dengan aja kita nggak boleh. Sembahyang tetap haram. Dan seperti ini haramnya sembahyang jenazah. Wabil hadisi dan pada hadis ini ada masalah paham dan mendapat kata-kata itu. Sampai empat sembahyang jenazah ada dua. Tapi ini sembahyang ada kata-kata yang haram juga. Jadi mendapat wudu jangan berniat sembahyang, niat doa aja. Wabil hadisi dan tersebut dalam hadis la yaqbalullahu salatan bi ghairi taburin wala sadaqatan min nuril. Tidak menerima Allah akan sembahyang dengan tiada bersuci al-wudu'nya. Wala sadaqatan dan tidak menerima juga Allah akan sedekah min nuril daripada yang haram. Yang disedekahkan yang haram kan terima Tuhan. Wal ulur bacaannya ulur beda model lain ulur al-jamat yang titip baiknya titip enggak titip dan lain lain. Nama mananya ulur haram itu haram. Wal Tirmidzi berkata Imam Tirmidzi wa hadza ashabu sakin bil babi wa ahsan. Berkata Imam Tirmidzi dan ini yang terlebih sahih sesuatu pada bab ini wa ahsan dan lebih bagus. Wa amma tahrimut tawafi kali qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan adapun diharamkan tawaf. Nah, dalilnya kali qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi at-tawafu bil baiti salatun. Bermula tawaf di Baitullah salatun itu seperti sembahyang samanya. Wajib juga untuk kama marra sebagaimana telah lakukan. Wa amma masul mushafin dan adapun haram menyentuh Al-Quran qaulihi ta'ala maka dalilnya itu karena firman Allah Ta'ala la yamassuhu illal mutahharun. Ya Tuhan janganlah menyentuh akan dia akan Al-Quran illal mutahharun, mereka orang yang yang disucikan. Wal Qur'anu la yasihu mashu dan Al-Quran tiada sah menyentuhnya. Pak Uliman bidarurati maka diketahui akan dia dengan mudah aja ya mengetahuinya bahwa Quran itu haram disentuh dengan tiada bersuci. Anal murada al-kitabu bahwasanya yang dimaksud Al-Quran
Nanti dalam firman Allah Ta'ala itu Al-Kitabu, yaitu kitab Al-Quran, kitabnya yang kita mengatakan namanya Tuhan jangan disangkut Al-Quran kecuali orang yang suci. Quran yang ditulis di Lauhul Mahfuz tadinya, Quran yang di Lauhul Mahfuz itu artinya yang diharapkan itu. Jadi Quran yang ada ini boleh dia dari umur duluan ada namun punya utang kayak itu. Jadi orang menjadi pribadi bumul kata-katanya menonton mengharapkan menyangkut Al-Quran yang di Lauhul Mahfuz, sedangkan orang menyangkutnya ada kawan juga bumul dia. Kalau nanti orang ada kawan juga menyangkut như vậy cái làm gì chứ là được tăng của hai Tuhan itu untuk membuat ini. Dan ada pun menyentuh mushaf layak masuk di dalam mutahar dan Quran dia ada layak siku masuk dia ada sot menyangkutnya. Kalau lima tidak berarti maka diketahui dengan mudahnya ini. Anda murada Al-Kitabu bahwasanya yang dimaksud Al-Quran yaitu kitab Al-Quran. Wa aqrabu madhkurin, dan itu yang paling hampir yang disebutkan. Wa amruhu ilal tauhid, dan mengembalikannya damir yang masuk mengembalikannya damir kita ilal lauhil mahfuz kepada Quran yang di Lauhul Mahfuz. Tadi itu mengembalikan damirnya mamnuun itu tertegak mengembalikannya. Oh itu kepada tenang di Lauhul Mahfuz. Di anamu gairu munazzalin, karena bahwasanya yang di Lauhul Mahfuz gairu munazzalin tiada diturunkan akan dia pada diturunkan sedangkan masuk Quran yang diturunkan. Wala yumkinu ayyurada bil mutaharin al malaikatu, dan tiada dapat artinya bahwa dimaksud dengan ilal mutaharin tadi, bil mutaharin dengan yang disuciakan tadi al malaikatu yaitu malaikat. Tadi kita memaham ilal mutaharin itu malaikat artinya malaikat itu suci gerakannya sudah. Ya mungkin dia bahwa Nabi kehendaki dengan firman Allah dan mutahharun itu malaikat. Ini malaikat yang ditegak itu adalah manusia boleh aja artinya. Jadi kalau Al-Quran itu boleh ya. Quran ini mantap pelajaran kayak ada benar-benar yang makan para orang yang mana di masjid. Ada di antaranya melihat Quran tadi yang tidak lantainya kalau ada janji pembinaannya yang tidak lantai. Di antara nabiun wa isbatun, karena bahwasanya nabi dan isbat. Wassamaa'u laisa biha ghairu mutahharin, maka dan langit tiada ada padanya selain daripada yang suci. Orang bilang itu mereka semuanya suci. Al-lima annahu ardal adamiyyin, maka diyakinkan bahwasanya menghendaki Allah dengan firman al-mutahharun tadi al-adamiyyin yaitu manusia yang Adam. Maksudnya al-mutahharun adalah malaikat dan manusia. Wakatakan Nabi SAW kitaban, dan menulis surat Nabi SAW akan surat ila ahli Yamani kepada penduduk negeri Yaman. Nabi berkirim surat ke negeri Yaman. Wabihi, dan padanya pada isi surat tadi apa isinya? Ya Nabi la yamassul Qur'ana illa qari'un, janganlah menyentuh akan Al-Quran
kecuali orang bersuci. Rawahu Ibnu Hibban, namanya Ibnu Hibban fi sahihi, dalam kitab sahihnya. Wa qala Hakim, dan berkata Hakim, isnaduhu ala sahih, sanadnya atas syarat sahih. Wa yahrumu masu sunduqi, dan haram menyentuh petinya. Ini ada beberapa lagi peti, apalagi kurang 60 juz, bisa-bisa itu juga peti. Menyentuh petinya haram juga. Boleh bawa jadinya di dalam petinya itu petinya juga. Dan haram menyentuh petinya. Wal kharikati, dan kadutnya, orangnya berkadut. Kalau menyentuh kadutnya haram juga. Al-lati bihima mushafu, yang di dalam keduanya peti atau kadut tadi ada kitab Al-Quran. Haram menyentuhnya. Di annahuma mansubani ilaihi, karena bahwasanya keduanya peti atau kadut tadi dinisbahkan keduanya ilaihi, kepadanya, kepada Al-Quran. Wal ilaqatu kalharikati, dan talinya seperti kadutnya. Boleh kadutnya itu saja bertali, nah talinya seperti kadutnya itu haram juga. Inta saja tidak hamil mushafi, jika mengkasat dia dengan yang demikian itu membawa Al-Quran, atau mengkasatnya membawa Quran. Nah, jangan berikan kasat membawa barang lain. Ada orang tak buat kita begitu. Jadinya kada kasat membawa Quran, kada kasat membawa tas, katanya misalnya, naik boleh jadi itu lagi. Itu saya hukumnya gitu. Jika mengkasat dengan juga amal mushafi Al-Quran, wa idam yaksihu, dan jika tidak mengkasat dia akan membawa Quran, wal kasada amal sunduqi, akan tetapi mengkasat dia akan membawa peti, awil kharikati, atau membawa kadut, atau kasada masama, atau mengkasat dia akan menyentuh keduanya, menyentuh peti lewat kadutnya. Pada saat nabi, maka tidak mensahihkan akan dia Imam Nawawi. Walau lapar umahu, dan jikalau melipat dia akan tangan bajunya, ada yang di atas tangannya, misalnya tangan baju panjang, di bulunya. Jika memulur, dia akan memulurkan tangan bajunya, ada yang di atas tangannya. Jadi nanti dia peryakannya tangan baju, berarti wafal labal aurata biha, dan membalik dia akan segala lambaran-lambaran Quran dengan dia, dengan tangan membalik ini tidak apa-apa. Membalik di sini atau tangan baju tadi, membalik dia akan segala kertas Al-Quran. Harumah haram, ya haram juga. Haram dia. Patah dia menguruk, meyakinkan dengan dia oleh, menjadikan dengan dia oleh ulama. Di antara kumma muttasilun bihi, karena bahwasanya tangan baju berhubung berair dia dengan dia, berair lawan badannya. Walahu hukumu ajsadihi, dan baginya dari tangan baju tadi hukum juzunya, jadi hukum juzu badannya. Kama disujudi, sebagaimana pada sujud bukan terakik, lakiknya itu terakhir berhubung belum badan pada saat sujudnya. Lakik sujud itu berhubung dengan pakaian badan. Kalau sujud di situ terakik, karena dagingnya daripada sujud akan karena ta'ala itu pada saat sebagaimana pada sujud ala jalika, atas yang demikian itu. Tapi wa amma tahrimul hamdi, dan adapun haram membawa pada anakku, maka bahwasanya al-hasul lebih jahat. Sebenarnya itu diharam berarti membawa, maka karena bahwasanya lebih jahat minal masjid daripada menyangkut. Nah, ya
dia atasnya daripada 3 tahun. Pemutakutan bang ya diambil Al-Qurannya 3 tahun. Haram misalnya, menghargai daripada haram 3 tahun. Atau harkin atau kebakaran. Lalu misalnya bodoh, dia mah ambil Al-Qurannya busan sampai dipaksa diambil di bawah atau kebutuhan atau kebakaran takut kebakaran atau najasatin atau karena najis takutan permintaan najis atau kafirin atau takut pembina diambilnya orang kafir bisa pokoknya kata tadi kan balik Quran bisa pokoknya kata tadi ya hubungan setiap bangsa itu awalnya tamakan minat taharati dan tidak mungkin dia daripada berwudu atau misalnya berwudu bersama lagi buat tayamumi bertayamum pada bersama juga ada mungkin berwudu dan bertayamum akhadahu ma'al hadasi mengambil dia akan dia serta berhadas itu boleh ya mengambil apa tadi serta berhadas karena kebutuhan tidak tahu tadi apa kebakaran atau karena najis atau kita diambil berapa kafir didarurati karena darurat harusnya itu karena darurat Al-Ahdu maka mengambil dia Wal-Falatu hadihi wajibun dan keadaan ini wajib ini wajib ya wajib kemudian mengambil dari usang misalnya ada dosa kemudian diambilnya dia orang pada buku ini kita mengambil lalu tinggal ada dosa ini wajib dan keadaan ini wajib mengambil kalau pada buku kalau Nawawi mengatakan Imam Nawawi bisa mu'addabi di dalam syarat mu'addab wa tahdid dan di dalam syarat kitab an-tahdid wal amal kitab as-salati di kitab as-salat. Bismillahirrahmanirrahim. Nasa